Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul haqqil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musalla Nurul Hidayah RT 05 Komplek TNIAD Bekan Kibarusan Asri yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas baginda yang mulia, Paduka Alam, junjungan kita, panutan kita, manusia yang paling mulia, yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu baginda kita tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, yaitu orang-orang yang beriman, yang selalu istiqomah melaksanakan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, mentaati segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita selaku umatnya yang cinta dan setia kepada beliau, juga keluarga kita, mendapatkan syafaat mujibah dari beliau dan oleh Allah diselamatkan dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi rahimakumullah wa hadakumullah, kita awali pengajian kita hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang telah mendahului kita. Kita doakan semoga mereka selama berada di alam barza, selama berada di alam kubur, selalu mendapatkan curahan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridhonya Allah, alam kuburnya oleh Allah. Semoga dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, dan mudah-mudahan oleh Allah diselamatkan dari azab kubur. Dan kita semua, juga keluarga kita yang masih hidup, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, untuk menambah berbagai macam amal ibadah buat bekal hidup kita nanti sesudah mati. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta
Ya Bibil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أبوال مغتيمين Ya بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أبوال مغتيمين نبينا قدوة للناس ناجمة نبينا رحمة للناس ناجمة نبينا رحمة للكون شاملة Ya بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أهوال مقتهبين
lima tardahu Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi waffiqna lima saudaraku segenap jamaah majelis ilmi rahimakumullah wa hadakumullah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengaji dua buah ayat dari ayat-ayat kitab suci Al-Quran, yaitu surah yang kelima, surah Al-Ma'idah, juz yang ke-6 ayat 72 dan 73. Mari kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu Allah wal Masih ibnu Maryam wa qala al Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Itu bunyi dari ayat Al-Quran surah 5 Al-Ma'idah juz 6 ayat 72 dan 73. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Mari kita lihat ayat 72. Laqad kafaral ladziina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam wa qala al Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lil-zalimina min ansar. Ayat ini diawali dengan kalimat laqad. Laqad ini menurut ilmu nahwu lamnya disebut lamut taukid, disebut lam taukid. Lam taukid itu kegunaannya atau fungsinya untuk memperkuat terhadap kalam, untuk
memperkuat ucapan. Kemudian setelah lam taukid menggunakan qad. Ini kodnya disebut kod harfiah, di mana kod harfiah ini masuk pada kalimat kaparo. Kaparo ini fi'il madhi. Menurut para ulama ahli nahwu, ketika kod harfiah masuk pada fi'il madhi, itu maknanya adalah litahqiq. Maknanya litahqiq, artinya untuk menyatakan kesungguh-sungguhan. Maka kalau diartikan laqad itu artinya sungguh benar-benar. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kata Allah dalam ayat ini, laqad kafara, sungguh benar-benar telah kafir. Ini kata Allah dalam ayat ini, Al-Maidah 72. Jadi kata Allah, laqad kafara, sungguh benar-benar telah kafir. Siapa yang telah kafir? Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan, innallaha, sesungguhnya bermula Allah, huwa, yaitu bermula Allah, al-Masih ibnu Maryam, yaitu Isa al-Masih putra Maryam. Nah, ayat ini sangat jelas. Jadi kata Allah dalam ayat ini, orang-orang yang mulutnya mengucapkan, mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Maksudnya orang-orang yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Nah, kata Allah, kalau ada orang, siapapun orangnya yang hidup di alam dunia ini, kalau mulut yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan, maka kata Allah, laqad kafara, sungguh orang itu benar-benar telah kafir. Ini Allah yang mengatakannya. Ayat ini jarang dibuka. Jadi kita nggak boleh, sebagai orang yang beriman, kita nggak boleh mengatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Isa Al-Masih putra Maryam, dia bukan Tuhan. Dia manusia, seorang hamba Allah yang dilahirkan oleh Siti Maryam tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa putra Maryam dilahirkan oleh Siti Maryam tanpa ayah, itu merupakan bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu. Apabila Allah berkehendak, maka cukup bagi Allah mengatakan kepadanya kun fayakun, jadilah, maka akan terjadi. Apapun yang Allah mau, apapun yang Allah kehendaki akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam tanpa bapak, masih mending ada ibunya yang melahirkan. Allah bisa menciptakan lebih dari itu. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah di dalam surga tanpa ayah, tanpa ibu. Ini bukti kekuasaan Allah. Ini menunjukkan bahwa betapa Allah itu sangat amat kuasa. Apapun yang Allah mau, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Ini akidah kita. Ini akidah kita sebagai orang yang beriman. Ini akidah Islam. Nah, akidah ini akan menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, jangan sekali-kali mengatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Kalau kita
sampai mengatakan demikian, ikut-ikutan mereka, berarti kita telah kafir, kata Allah. Telah kafir. Sebab ayat itu jelas banget, lakon kafaro. Sungguh benar-benar telah kafir, kata Allah. Lalu bagaimana perkataan Nabi Isa sendiri ketika Nabi Isa dikatakan sebagai Tuhan? Bagaimana responnya? Bagaimana komentar Nabi Isa? Ada dalam ayat ini kelanjutannya. Nabi Isa merespon perkataan mereka. Apa kata Nabi Isa? Wa qalal masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Ini respon dari Nabi Isa. Ini jawaban dari Nabi Isa sendiri terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Apa kata Nabi Isa? Waqala, dan telah berkata Sopo al-Masihu Isa al-Masih putra Maryam, ya Bani Israel, hei Bani Israel yang sekarang jadi negara Israel. Ya Bani Israel, hei kaum Bani Israel, Ubudullaha, sembahlah oleh kalian Allah. Jadi Nabi Isa memerintahkan kepada kaumnya, kaum Bani Israel, agar mereka menyembah Allah. Jangan menyembah selain kepada Allah, termasuk jangan menyembah dirinya. Nabi Isa mengatakan kepada kaum Bani Israel, Ubudullaha, sembahlah oleh kalian Allah. Jadikanlah Allah sebagai Tuhan kalian, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Ubudullaha Rabbi wa Rabbakum, sembahlah oleh kalian Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini kan Nabi Isa jelas banget perkataannya. Ini perkataan Nabi Isa ini sudah disampaikan oleh Nabi Isa pada waktu itu kepada seluruh kaum Bani Israel. Kalau bahasa kita begini, hei kaum Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan menyembah selain kepada Allah. Jangan mempertuhankan aku bukan Tuhan. Kata Nabi Isa, itu sudah disampaikan oleh Nabi Isa pada waktu itu kepada kaum Bani Israel. Ubudullaha Rabbi wa Rabbakum, sembahlah oleh kalian Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku dan kamu diciptakan oleh Allah. Kamu bukan ciptaanku, aku pun bukan ciptaanku, tapi kamu dan aku adalah ciptaan Allah. Maka sembahlah Sang Khalik, Sang Pencipta. Jangan menyembah kepada makhluk. Kemudian Nabi Isa menegaskan, innahu mayusrik billah, sesungguhnya barang siapa yang syirik kepada Allah, mayusrik billah, sesungguhnya barang siapa yang syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluknya. Apa kata Nabi Isa? Faqad, pakai kod lagi, kod harfiah. Kod harroma ini fi'il madhi, berarti ditakik lagi maknanya. Faqad harroma, maka sungguh benar-benar telah mengharamkan Allah alaihi kepadanya al-jannata, masuk ke dalam surga, wa ma'wahuna, dan tempat kembalinya adalah neraka. Tegas, Nabi Isa tegas. Ini sudah disampaikan oleh Isa al-Masih kepada kaum Bani Israil pada waktu itu, di zaman Nabi Isa. Jadi kata Nabi Isa, sembahlah oleh kalian Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka Allah benar-benar akan mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Haram masuk surganya.
dan tempat kembalinya adalah neraka, kata Allah. Kata Nabi Isa. Wa ma lidzalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim yang menyekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, tidaklah bagi mereka seorang penolong pun. Artinya nanti mereka oleh Allah dibakar di neraka di alam akhirat, tidak ada seorang pun yang mampu menolong mereka dari kobaran api neraka. Kira-kira ayat ini jelas nggak? Jelas nggak ini? Jelas. Ini wajib kita pahami ayat ini dari kitab suci Al-Quran, pedoman hidup umat Islam. Nah, ayat ini sangat jelas. Itu surah 5 Al-Maidah 6 ayat 72. Mari kita lihat ayat 73-nya bagaimana. Tapi sebelum kita lanjutkan ke ayat 72, kita lihat dulu surat 19, surat Maryam. Maryam ini nama ibundanya Nabi Isa. Nah, lihat surat 19, surat Maryam, juznya juz 16, ayatnya ayat 30. Pada surah 19, surah Maryam, juz 16 ayat 30, itu kata-kata Nabi Isa waktu bayi oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, oleh Allah difirmankan dalam Al-Quran. Mari kita lihat ayatnya. Surat 19 Maryam juz 16 ayat 30. Wa qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu ayatnya. Kita artikan. Wa qala, dan telah berkata. Qala ini fi'il madhi, kata kerja. Kalau dalam grammar bahasa Inggris ini past tense, menunjukkan waktu yang telah lewat. Fi'il madhi. Wa qala, dan telah berkata. Pada kalimat qala ini menyimpan isim domir. Isim domir yang disimpan pada lafaz qala adalah huwa, yang mengandung arti dia. Huwa ini dilalahnya mufrad muzakkar ghaib, menunjukkan orang ketiga tunggal. Yang dimaksud dia di sini tidak bisa. Jadi kalau diartikan secara lengkap, wa qala, dan telah berkata Isa Al-Masih putra Maryam, begitu artinya. Apa kata Nabi Isa? Ini penegasan Nabi Isa. Ini oleh Nabi Isa dikatakan waktu Nabi Isa masih bayi. Nabi Isa waktu masih bayi oleh Allah, atas kehendak Allah diizinkan oleh Allah untuk bisa bicara dengan fasih. Dan ini merupakan irhas, tanda-tanda kenabian Nabi Isa. Nah, waktu Nabi Isa masih bayi, Nabi Isa berbicara dengan fasih, menggunakan bahasa Arab. Kata Nabi Isa, ini sesungguhnya aku ini Abdullah, hamba Allah. Jadi Nabi Isa sudah menegaskan bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah, bukan anak Allah. Ini Nabi Isa sendiri yang mengatakan. Makanya Nabi Isa nanti di hari kiamat itu akan menuntut, tidak terima kepada siapapun yang mengatakan bahwa dirinya adalah anak Tuhan. Nabi Isa tidak terima itu. Nanti mereka akan dituntut oleh Nabi Isa di hari kiamat, dan mereka nggak punya hujah. Akhirnya mereka semuanya diseret ke neraka. Sebab Nabi Isa sudah mengatakan, ini Abdullah. Ini ayat jelas banget. Artinya sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Kalau Abdullah artinya hamba Allah. Tapi kalau Ibnullah artinya anak Allah. Ada Abdullah, ada Ibnullah. Kalau Abdullah artinya hamba Allah. Kalau Ibnullah artinya anak Allah. Dalam ayat ini yang dikatakan oleh Nabi Isa, tolong dijawab. Abdullah apa Ibnullah? Abdullah. Abdullah apa Ibnullah? Abdullah. Lihat ayatnya sekarang, buka Al-Qur'annya. Kalau umpama ternyata Ibnullah, berarti kalian buka Al-Qur'an. Cari
rumah cari darahnya halal. Siapapun yang berani buka Al-Quran. Dalam ayat ini yang dikatakan oleh Nabi Isa bukan Ibnullah, Abdullah. Coba Pak Ucup tolong buka Al-Quran. Surat 19 Maryam ayat 30 kita perhatikan sekarang. Surat 19 Maryam ayat 30. Hah? Maryam. Juz 16. Surat 19 Maryam juz 16 ayat 30. Agak dipercepat dikit. Udah ngotak itu. Paus Sini. Ini Pak Ucup sini. Paus ngelotok udah. Orang kalau ngaji aja. Itu di video ada anak kecil tak disuruh terus surat yang ketemu itu. Wah. Itu di video ada. Ini juz 12, surat 12. Surat 19 Ucup. Nah, ini 19. Nah, ini 19 Maryam nih, ayat 30. Mana 30? Ayat 10. Nah, ini ayat 30 nih. Ini ayat 30 nih 28, 29, 30 nih. Nih 30 nih, ayat 30. Nah, wajib nih, tolong dibaca ayatnya. Gak apa-apa wajib, belakang yang kepala itu. Iya. Gitu Ngotak. satu langkah itu ibadah tuh kepalanya. Ini ayat 30 tuh. Ayat 30 baca. Ya waqala ini Abdullah ada nggak? Bismillah. Baca 3 kali biar pahalanya gedean. Ayat 30 ini. Gimana? Oh matanya masih ada kan? Biasanya keluar kan biasanya. Tiga kali. Sadaqallahul azim. Syukran. Ala qiraati. Ahsantum. Tolib Bang. Syukron kasir. Kita artikan. Tadi yang dibaca oleh Pak Yusuf, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Qala tadi sudah dibahas, qala fi'il madi. Dia Di situ menyimpan domir. Menyimpan domirnya wajib. Disebut domir mustatir wujud. Domir yang disimpannya yaitu lafaz huwa. Huwa itu di dalamnya mufrad muzakkar ghaib. Mufrad menunjukkan satu orang, maksudnya Nabi Isa. Muzakkar menunjukkan seorang laki-laki, Nabi Isa laki-laki. Ghaib yaitu orang ketiga tunggal yang dibicarakan, yang disebut oleh Allah. Waqala artinya dan telah berkata Isa al-Masih putra Maryam. Untuk lebih singkatnya dan telah berkata dia gitu. Dia itu maksudnya Isa al-Masih putra Maryam. Jadi perkataan Nabi Isa itu diucapkan oleh Nabi Isa waktu masih bayi, masih merah. ceprot. Ya kan ketika Siti Maryam melahirkan tuh di Bethlehem, orang Barat namanya Bethlehem. Padahal itu bahasa Arab, Baitul Lahmi. Rumah daging, maksudnya di situ tempat penjagalan, tempat menyembelih hewan-hewan itu. Itu kan Nabi Isa dikerumun orang Bani Israel. Nabi Isa dituding, kamu wanita jalan, kamu penjinah, wanita kotor. Masa kamu melahirkan seorang bayi tanpa suami? Oh gitu kan. Nah sebelumnya Nabi Isa sudah dipesan sama Allah, kamu jangan jawab sedikit pun. Kamu puasa, maksudnya puasa jangan bicara. Kamu cukup isyarat tunjuk bayimu, nanti bayimu akan bicara. Gitu. Nah begitu ditunjuk kayak Siti Maryam bayinya bicara sedikit. Nabi Isa kembali. Apa kata Nabi Isa? Inni
Sesungguhnya aku ini pakai inna. Inna itu menurut ilmu nahwu itu harfu taukid. Di mana inna ini mempunyai amal tansibul isma wa tarkaul khobar. Asalnya anak. Kalau anak artinya aku. Tapi supaya memperkuat ucapan maka pakai inna. Ketika inna diidopatkan kepada lafaz anak, maka jadi ini anaknya isi dhamir munfasnya diganti dengan iya mutakallim wahdah yang mengandung arti ini sesungguhnya aku. Jadi pakai sesungguhnya untuk memperkuat ucapan. Aku dengan sesungguhnya aku beda, lebih kuat sesungguhnya aku. Ini penegasan dari Nabi Isa. Tapi waktu itu Nabi Isa belum jadi nabi karena masih baik. Jabrang merah. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi Isa. Abdullah adalah hamba Allah. Jadi yang dikatakan Nabi Isa Abdullah artinya hamba Allah. Nabi Isa enggak pernah mengatakan ini ibnullah, sesungguhnya aku anak Allah. Nabi Isa enggak pernah mengatakan begitu. Makanya Nabi Isa enggak terima itu, akan nuntut kepada mereka yang mengatakan bahwa ini anak Tuhan. Padahal itu bertentangan dengan Al-Quran surat 112 Al-Ikhlas juz 30 ayat yang ketiga. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka mereka harus mempertanggungjawabkan ucapannya, keyakinan yang di hari kiamat. Sekarang mereka enggak ada masalah, tapi nanti di hari kiamat itu masalah besar itu buat mereka. Masalah besar itu. Bisa mengharamkan dirinya, bisa menghalangi dirinya masuk surga. Ini akidah yang benar. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi Isa, Abdullah hamba Allah. Atania artinya Allah telah memberiku Alkitab maksudnya kitab Injil. Jadi Nabi Isa oleh Allah diberi kitab Injil, di mana kumpulan wahyu Allah itu secara global ada 104. 104 dibagi 2, yang 100 berupa suhuf, berupa lembaran wahyu Allah diturunkan kepada 4 orang nabi atau 5 ya, 4 orang nabi. Kemudian yang 4 itu berupa kitab diturunkan kepada 4 orang nabi. Pertama kepada Nabi Daud kitab Zabur, kedua kepada Nabi Musa kitab Taurat, ketiga kepada Nabi Isa kitab Injil, dan keempat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, jadi Nabi Isa oleh Allah diberi kitab Injil sebagai bukti bahwa dia adalah seorang Nabi Allah, sebagai bukti bahwa dia adalah seorang utusan Allah. Jadi Nabi itu harus ada kitab sucinya, dan kitab sucinya bukan karangan dia sendiri tapi dari Allah. Coba lihat agama Buddha, ada kitabnya apa? Beda ya. Itu bukan dari Allah, itu tulisan Siddhartha Gautama. Hindu, Tripitaka kitabnya. Itu bukan dari Allah, itu tulisannya itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian di penghujung ayat Nabi Isa mengatakan wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Ini kan jelas. Pertama Nabi Isa mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Allah. Yang kedua, Allah telah memberiku kitab Injil. Yang ketiga, Allah menjadikan aku seorang nabi. Jadi aku ini seorang nabi, bukan siapa-siapa. Aku ini utusan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kita kembali ke surah 5 Al-Maidah juz 6 ayat 72 tadi. Innahu mayusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, barang siapa yang meyakini di dalam hatinya atau mengatakan dengan mulutnya bahwa aku Isa Al-Masih anak Allah, nah maka berarti dia telah syirik kepada Allah. Kata Nabi Isa, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah benar-benar mengharamkan surga kepada orang yang syirik kepada Allah, kepada orang yang menyebut Allah.
orang yang syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun dari makhluknya, oleh Allah benar-benar diharamkan masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka untuk selama-lamanya. Ini harus disampaikan supaya manusia akidahnya lurus, enggak menyimpang, untuk keselamatan umat manusia. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan atau Isa Al-Masih adalah anak Tuhan, berarti kita telah mengatakan perkataan zalim, mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Yang sebenarnya Isa itu hamba Allah. Yang sebenarnya itu Nabiullah, Nabi Allah. Kenapa dikatakan anak Allah? Berarti zalim itu. Mari kita lihat ayat 72-nya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Kata Nabi Isa, kata Allah dalam ayat ini, laqad kafara wa laqad kafara, dan sungguh benar-benar telah kafir. Ini Allah yang mengatakannya dalam ayat ini, surat 5 Al-Maidah juz 6 ayat 73. Dan sungguh benar-benar telah kafir. Siapa? Alladzina qalu, orang-orang yang mulutnya mengatakan innallaha salisu salasa, bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga yang kita kenal ajaran Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Qudus. Nah, Allah salah satu dari yang tiga itu. Nah, Trinitas di Jakarta ada juga Trikinuan ya. Apa? Iya, Trikinuan. Kopi Trikinuan. Kopi ya. Nah, jadi begitu kata Allah. Jadi siapapun yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, dia telah kafir. Kemudian ditegaskan, wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah yang Maha Tunggal, tunggal zatnya, tunggal sifatnya, tunggal afalnya, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Allah jangan disekutukan dengan makhluknya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah sekali-kali kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, sedang kamu mengetahui Allah paling murka disekutukan dengan makhluknya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita baca itu wiridannya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan dialah yang memiliki segala puji. Yuhyi wa yumiitu, dialah Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan sampai kalimat yang sering kita baca di sholat, tapi kita hati-hati, tapi kita nggak bisa menjaga ucapan. Jadi jangan sampai antara mulut dengan hati toja'iyah bertolak belakang. Kemudian di penghujung ayat, wa illa tahu la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Jika mereka tidak menghentikan ucapan mereka. Nah, ini kata Allah,
jika mereka tidak menghentikan ucapan mereka, di mana mereka mengatakan bahwa Allah adalah Isa Al-Masih, bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Nah, jika mereka tidak menghentikan ucapannya, kata Allah, apa? La yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Pasti mereka akan ditimpa azab yang alim, azab yang sangat amat pedih, azab yang sangat amat menyakitkan, azab yang sangat amat menyengsarakan, azab yang sangat amat menghinakan nanti di dalam neraka. Artinya dalam ayat ini Allah mengancam, awas hati-hati. Sekarang lo mengatakan aku punya anak, tapi dia nanti di akhirat gua bersihin neraka. Dihajar. Mereka saya ini jebak neraka. Sekarang enggak, sekarang di dunia. Biar menyebabkan ayyukum ahsanu amal. Allah hendak menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, yang terbaik akidahnya, yang terbaik imannya, yang terbaik keyakinannya. Inilah akidah Islam. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus. Ini harus kita pegang sampai mati. Jangan lepas akidah ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir saya ingin menyampaikan perkataan dari sahabat utama Rasulullah yang masuk dalam salah satu dari sahabat Al-Khulafaur Rasyidin yang kedua yang terkenal kegagahannya, yaitu Umar bin Khattab Al-Faruq. Itu Umar bin Khattab Al-Faruq sebelum masuk Islam, beliau paling keras menentang Islam, paling buas, paling ganas. Berkali-kali beliau akan membunuh Rasulullah. Terkenal keberaniannya, terkenal kegagahannya. Ya, kalau bahasa kita jawara. Gitu. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah. Dan waktu itu Umar ada dua, ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Hisham. Rasul Jahal, Imam Abu Jahal maksudnya. Itu namanya Umar bin Hisham. Itu Abu Jahal itu panggilan aja, bapak bodoh artinya. Jahal itu kan bodoh artinya. Nah, Rasul berdoa, ya Allah, salah satu dari dua Umar, berikanlah hidayah kepadanya. Ternyata hidayah oleh Allah diberikan kepada Umar bin Khattab, masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab paling depan membela Rasulullah. Garda terdepan membela Rasulullah, membela perjuangan dakwah Rasulullah. Umar bin Khattab ini ditakuti oleh orang-orang kafir. Ya kalau zaman sekarang kami berisik lah gitu, atau bahkan mungkin ditakuti oleh orang kafir. Jangan tahu orang kafir Indonesia, orang kafir Amerika takut itu kalau kafir belakang berisik, takut. Makanya gimana caranya dengan orang-orang biasa penjara? Sebab itu luar biasa pengaruhnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar bin Khattab, ini perkataan dari Umar bin Khattab kemudian diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, seorang perawi hadis. Jadi begini, Rawahul Baihaqi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, kata beliau, ijtanibu a'da Allahi fi inihim ijtanibu a'da Allahi fi inihim. Artinya, jauhilah oleh kalian orang-orang kafir pada hari raya mereka. Kira-kira jelas kan? Jelas. Jelas nggak? Ini perkataan Umar bin Khattab, jelas nggak? Jauhilah oleh kalian orang-orang kafir pada hari raya mereka. Paham kan maksudnya? Maksudnya kalau orang kafir sedang merayakan hari rayanya, kita diundang jangan mau. Kita disuruh menjauhi. Karena kalau kita datang, itu masuk kategori kita turut merayakan hari raya mereka. Nah, kalau kita dikatakan oleh hukum turut merayakan hari raya mereka, berarti
kita secara disadari ataupun tidak disadari memberikan dukungan terhadap eksistensi keberadaan Tuhan Yesus Kristus. Karena Natalan di mata mereka itu mereka merayakan hari lahirnya Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus. Paham nggak maksudnya? Awas, jangan sampai murtad kita tiap hari sholat, tiap hari ngaji. Dan kita tidak boleh melakukan sinkretisme itu mencampur adukan antara ajaran agama yang satu dengan ajaran agama yang lain. Ini dilarang oleh Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 72 ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum tatluna kitab, dan seterusnya. Kata Allah dalam ayat ini, dan janganlah sekali-kali kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kalau umpama para santri ya turut serta memeriahkan acara Natalan, kemudian mereka baca sholawat pakai hadroh, itu namanya sinkretisme. Udah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Itu nggak boleh, haram. Sholawatan hak apa batil? Baca sholawat hak apa batil? Hak. Karena diperintah oleh Allah. Mana ayat yang memerintahkan baca sholawat? Lihat surat 33. Lihat surat 33. Ayat 22 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Ini ayat yang memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bersolawat kepada Nabi. Berarti baca solawat itu hak ajaran agama Islam. Tapi kalau solawat itu dibaca di perayaan Natal, itu udah nggak boleh. Nah, ada kan di video kan? Ada. Para santri baca solawat di perayaan Natal. Itu udah double gitu. Yang depannya juga. Iya, pakai peci lagi, pakai sorban di gudeg apa-apa, pelau banget itu orang. Itu yang punya badan ya? Yang tukang merkosa santri yang begitu itu Pak Ustaz. Itu merusak santri itu. Masih aja santri mau dirusak. Inilah akhir zaman sudah muncul tanda-tanda kehancuran alam dunia. Gak boleh itu, dilarang. Kata Umar bin Khattab, ijtanibu a'da Allahi fi idin. Jauhilah oleh kamu musuh-musuh Allah pada hari raya mereka. Jangankan ikut merayakannya, mengucapkannya saja nggak boleh, apalagi ikut merayakannya. Udah murtad itu. Kalau murtad ya udah, seluruh amal ibadah, seluruh amal soleh, amal kebaikan yang dilakukan semuanya hilang, didelete oleh Allah, sia-sia. Dan kalau matinya kafir, tempat kembalinya neraka. Kita lihat Al-Quran surat 98 Al-Bayyinah juz 30 ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Buruk-buruknya manusia. Itu surah 98 Al-Bayyinah juz 30 ayat 6. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mempersekutukan Allah atau orang-orang yang musyrik fi nari jahannam, mereka oleh Allah nanti akan ditempatkan di neraka jahanam. Ini pasti nggak bohong Allah, mungkin pasti khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Jadi dibakar terus selamanya di neraka jahanam, sengsara terus, menderita terus, sedikit pun nggak ada kebahagiaan, nggak ada. Tuh rasakan panas banget. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Orang-orang kafir itu lebih buruk daripada binatang. Nah, kita diperintahkan untuk menjauhi musuh-musuh Allah. Yang dimaksud musuh-musuh Allah dalam Al-Quran adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang menentang kepada Allah. Itulah musuh-musuh Allah. Kita punya musuh dua, tiga sebenarnya.
Cuma 3 musuh ini dibagi 2, ada musuh intern, ada musuh ekstern. Musuh intern berada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Itu harus kita lawan, harus kita kendalikan. Musuh ekstern ada 2, 1 orang kafir, 2 iblis yang tidak terlihat. Itu musuh kita yang nyata. Orang-orang kafir, iblis, itu semuanya akan menggelincirkan kita, akan menyesatkan kita, akan menjumuskan kita di dalam kobaran api neraka. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah, perkuat akidah, perkuat iman, perkuat tauhid. Jangan jauh-jauh dari Allah, supaya kita selamat dari musuh-musuh yang akan menjerumuskan kita ke dalam kobaran api. Nah, ini akhir jawaban. Demikian, oleh karena sudah jam 6 kurang 7 menit, kurang lebihnya terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa direalisasikan oleh Allah, jadikan ilmu yang serta hidayah. Dan mudah-mudahan dengan barokah sababiyah hikmah kita ngaji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat iman kita, memperkuat akidah kita, memperkuat tauhid kita, memperkuat keislaman kita, sehingga manakala ajal datang menuntut nyawa kita, semoga dengan barokah kita istiqomah duduk di pengajian, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah di bawah naungan